Halo teman-teman dari seluruh dunia, teman-teman basis terkhususnya. Wah, di sini kita ada Marcus Miller nih. Ini Marcus Miller made in Mexico ya. Tuh, cakep. Nah, nanti kita bakalan bahas detail-detailnya. Kita melihat lebih dekat ya. Jadi teman-teman bisa nambah ya, mudah-mudahan menambah wawasan ya tentang bass ini, karena di luar sana banyak banget tuh bass yang ditiru ya, banyak orang yang meniru bass ini ya, tapi bentuknya itu gagal banget. Tapi semoga setelah menonton video ini kalian bisa membedakan mana yang original Fender, mana yang bedanya yang KW atau di custom. Katanya custom itu udah jelek jadinya, istilahnya yang tiruan lah ya. Jadi kalian nggak bakalan tertipu ya dengan harga murah, tapi dia ngaku-ngakunya original, tapi setelah dilihat lebih detail itu ternyata palsu. Wah, semoga jangan terjadi pada teman-teman basis yang pengen beli bass ya, terutama pengennya Marcus Miller Signature ini ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke video melihat secara dekat ya Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature made in Mexico. Ya, kali ini kita melihat lebih dekat ya terhadap bass ini, bass yang unik ya. Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature ya. Ini kebetulan buatan Meksiko ya, buatan Fender Meksiko ya. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat ya. Di bagian headstock seperti biasa ya, inline tuning pack ya, barrelnya cukup gede. Nah, dan di sini ada retainer buat nahan senar 1 dan 2 ini supaya nekan nut yang di sini supaya nggak pop out. Nah, di sini ada nih yang krom mengkilap, ini adalah truss rod nut. Nah, ini ciri khas Fender tahun 70-an dah. Nah, kita lanjut, kita lihat bagian nutnya ya. Bagian nut sudah pakai bone atau dari tulang sapi. Nah, kita bisa lihat juga ya, ada bingkai necknya atau sering disebut oleh dia namanya neck binding. Nah, kita coba lihat lebar nutnya itu kalau saya ukur di sini 44 mili. Kalau nutnya lebar ini ya, lebar fretboardnya atau lebar necknya, lebar nutnya itu 42 mili. Nah, kurang dari 40 mili malah ini. Tapi kalau di jazz bass pada umumnya ini ukurannya 42. Oke, kita lanjut ke bagian fretnya. Nah, tidak lupa ada bagian inlay-nya, ini menggunakan block inlay ya, kayak bahan semacam plastik itu ditanam di dalam lalu di finishing. Nah, sekarang kita lihat lebar fretboard di 12 ya. Lebar fretboard di 12 itu kalau saya ukur di sini sekitar 57 sampai 58 mili. Kalau di fret 5-nya saya ukur itu 49 ya. Sekitar itulah. Nah, lanjut kita ke bagian fretnya. Ukuran fret yang digunakan ini kalau saya bilang Marcus Miller Fender Jazz Bass Marcus Miller ini menggunakan fret yang cukup jumbo ya, tapi lebih ke medium sih. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran lebar fretnya ini di 2 mili 2,7 mili kurang lebih ya. Kalau tingginya kalau saya raba ini 1,2 sampai 1,4.
Kalau kita ukur tingginya ya 1,4 1,2 lah. Belum lagi fretboardnya kan ada finishing glossy, jadi fretnya agak lebih mendem dikit. Oke, kita lanjut ke bagian body. Nah, bagian body menggunakan S, pakai S. Oh iya, tadi necknya pakai maple dan fretboardnya maple dipadu dengan body S. Ini kalau dilihat ini 2 piece, 1 dan 2. Kalau diperhatikan ada garis tengah, potongan garis tengahnya. Dan di sini dia menggunakan pickup Alnico ya, Alnico. Dan ini nih yang unik nih, Fender High Mesh Bridge. Nah, kalau yang Jepang itu dia pakai BS ya, atau juga bisa ya bentuknya mirip kayak Omega. Yang Meksiko ini pakai yang High Mesh. Nah, kita masuk ke bagian kontrol, tone kontrolnya. Bass ini menggunakan preamp ya, preamp 2 band, bass, treble, dan ini volume untuk bridge, ini untuk volume dan untuk volume neck. Nah, di sini ada switch aktif dan pasif. Kalau ke atas dia aktif, kalau dia ke bawah pasif. Tapi ada juga beberapa bass yang saya temuin Marcus Miller Meksiko itu dia aktifnya ke bawah, pasifnya ke atas. Nah, di sini ada lubang jacknya. Nah, jadi lubang jack kita tinggal masukkan begini. Nah, perlu kita lihat detail lainnya lagi. Bass ini kan menggunakan preamp ya, 2 band. Tapi sifat preampnya itu bukan boost and cut, tapi hanya boosting. Jadi kalau kita putar kedua potensio ini nggak ada klik centernya atau di 10 midnya nggak ada. Jadi ini sifatnya boosting ya. Nah, ciri khas lainnya itu seharusnya di sini ada cover flat yang warna yang di chrome. Tapi ini owner bassnya bilang copot aja, dia susah maininnya. Tapi kalau dia standarnya Marcus Miller Fender itu ada cover plate di sini. Tapi sama pemiliknya dicopot, jadi dia lebih leluasa mainnya. Oke, detail lainnya nih, bedanya Meksiko sama Jepang itu yang paling terlihat itu di pickguard lah. Di pickguard ini kalau yang Meksiko dia satu lembar itu dijadikan pickguard seperti ini, jadi nggak ada sambungan di sini lagi. Kalau yang Jepang itu dia terpisah pickguard yang untuk menutup yang bagian bodi tengah dan bagian control padnya itu terpisah. Nah, dia ada semacam garis di sini, garis sambungannya. Dan yang Jepang itu baterainya letaknya di sini dan menggunakan daya 9 volt. Nah, kalau yang ini menggunakan yang Fender Meksiko, yang Fender Jazz Bass Marcus Miller Meksiko menggunakan baterai 18 volt atau 2 buah baterai 9 volt. Oke, lanjut kita lihat detailnya bagian belakang. Nah, ini sudah kita lihat ya bagian belakang bodinya, bagian belakang bassnya. Bisa kita lihat ya, bodinya menggunakan S di finishing glossy. Kita bisa lihat ya, corak kayunya itu sangat indah. Oke, kita langsung ke detailnya. Yang pertama nih, karena bassnya menggunakan 18 volt, maka baterainya ada di belakang bodi. Dia menggunakan box baterai merek Gotoh. Cara membukanya seperti itu. Tarik dulu yang ini dan tarik ini pelan-pelan. Nah, maka keluarkanlah baterainya. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Kalau kita pasang baterainya ada petunjuknya. Di ini ada tanda positif, berarti baterai yang kita pasang positifnya harus di atas. Nah, tinggal masukkan pelan-pelan, tekan sedikit, tutup, dan masukkan kembali. Wah, ini satu keunggulan ya. Penggantian baterainya sangat mudah ya. Kalau yang Jepang itu dia di bagian depannya itu harus dibuka dengan obeng. Jadi kita bisa menjangkaunya, baru kita bisa mengganti baterainya. Itu cukup repot sih. Kalau yang ini sudah paling mantap buat bass ya, yang pakai baterai. Lanjut kita ke detail lainnya. Nah, ini bass menggunakan 3 bolt ya, 3 bolt neck joint.
Dan di sini ada lubang kecil nih, kalau bisa kita lihat ya. Nah, ini lubang kecil ini untuk men-setting neck tiltnya. Jadi di sini ada nama tulisannya Fender Micro Neck Adjust. Nah, jadi necknya itu bisa disetting kemiringannya. Kalau nanti sambungan jacknya masuk ke dalam begini, neck itu bisa disetting miringnya, mau miring begini, mau miring begini. Nah, jadi kita bisa dapat string action yang pas. Nah, yang ini menggunakan screw yang kasar, yang agak kalau bisa dibilang itu baut cacing. Nah, yang ini menggunakan drat yang halus dan asnya itu gede. Nah, oke, lanjut. Bass ini menggunakan single action ya, dengan tradisional ya, dengan skung. Ini neck skungnya. Jadi kalau nanti ada masalah bagian fretboardnya patah, itu yang dibongkar dulu ini, baru dikeluarkan truss rodnya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang headstock. Nah, di belakang headstock ini menggunakan standar Fender ya. Nah, dia di chrome ya. Nah, kalau ini kan Fender Mexico, ini saya lihat ya, nomor seri yang ada di sini. Nah, dan bedanya sama yang Jepang itu, kalau yang Meksiko kita mau mengencengin senarnya itu kita putar ke kiri. Nah, kalau kita bisa lihat begini, kita putarnya ke kiri atau berlawan arah jarum jam. Tapi kalau yang Jepang, kalau kita mau ngencengin senarnya kita harus putar ke kanan atau searah jarum jam. Nah, itu cukup merepotkan sih. Dan yang Jepang itu dia sedikit agak lebih tinggi clavernya. Nah, kita lihat lagi detailnya glossy ya. Mantap. Oke, jadi mungkin itu aja. Oh ya, ini dia menggunakan strip pin strap biasa ya, warna chrome. Ya, warna chrome. Begitu juga yang belakang juga pakai yang chrome. Nah, inilah Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature made in Mexico. Oke, tadi kita sudah lihat beberapa detailnya. Jadi kalau teman-teman mau nyari Fender Marcus Miller, ini yang buatan Meksiko bisa jadi pilihan ya, selain Jepang ya. Nah, kalau ditanya enakan mana Jepang sama yang Meksiko, kalau saya rasa enakan dua-duanya sih. Tapi kalau dari segi preamp itu masih enakan yang Meksiko, karena dia menggunakan preamp yang sama dengan yang dipakai oleh Mexico Deluxe, US Deluxe. Cuman bedanya preamp yang dia pakai ini 2 band. Nah, kalau yang Deluxe kan 3 band. Nah, bass ini juga nggak ada ininya, nggak ada tone control. Jadi kalau kita masuk mode pasif, yang berfungsi hanya 2 ini. Oke, seperti itu kalau kita melihat dari dekat ya. Kita coba langsung cek sound. Ya, sekarang kita akan bakalan kita tes soundnya ya. Sound Fender Marcus Miller Signature made in Mexico. Oke, di sana saya menggunakan ampli Fender Bassman 100 ya, yang ukuran 10 inci speakernya. Saya setup EQ-nya itu flat semua, nggak ada diubah-ubah. Paling saya ubah volume aja yang agak saya lebih tingkatkan ya. Itu volume di arah jam 2. Oke, lanjut kita masuk ke ini. Ini kita masuk mode pasif dulu ya, dengan 2 pickup. Kita tes slap dulu ya. Kita cek yang necknya. Kalau kita cek bagian bridge-nya, oke, ini udah 2 pickup. Kita tes fingering.
mic-nya. Nah, sekarang kita bakalan tes mode aktifnya ya. Mode aktifnya, kalau dia ke atas dia aktif, kalau dia di bawah pasif kita ke atas kan. Dengan ini masih saya tutup dulu boostingannya, dua bandnya ini ya, yang bass sama treble-nya saya tutup dulu. Dua pickup dibuka suaranya. Kalau yang pasifnya, nah sekarang kita mode aktif, kita buka setengah. Bass dan treble-nya, saya buka dulu nih, treble-nya setengah ya, 50%. Kita buka bassnya 50%. Treble di 3/4. Bassnya di 3/4 juga ya. Nah, sekarang kita boosting full treble-nya 100%. Sekarang kita boosting full bassnya 100% ya bassnya. Tapi ini kan udah 100% nih kita boosting kan. Tapi kita coba langsung bandingkan dengan yang pasifnya. Terlalu ngebum ya, kita kurangin sedikit bassnya ya. Treble-nya saya penuhkan. Kalau kita mode pasif, kita bandingkan lagi dengan aktif terakhir. Sekilas kita dengar ya, kalau tadi mode pasif dan aktif itu berasa mid-nya itu dia, yang pasif itu mid-nya lebih berasa, dan yang aktif itu mid-nya langsung scoop, jadi hanya dominan treble dan bass aja. Ya, jadi itulah ya, kita sudah dengar suara sound khas Fender Jazz Bass Marcus Miller ya. Oke, di bass ini sudah lama nggak diproduksi lagi oleh Fender. Jadi kalau yang punya bass ini di rumah, ya itu sudah bisa termasuk barang ini ya, barang langka ya, karena nggak diproduksi lagi. Jadi Marcus Miller itu sekarang dia jadi brand ambassadornya Sayer. Tapi kalau dibanding-bandingkan sih dengan ini, wah ini patut dimiliki. Nah, sekilas info, jadi versi
Fender Marcus Miller ini ada 3. Yang satu made in USA, tapi hanya memproduksi 5 string. Nah, dan yang kedua itu adalah Meksiko ini sendiri. Nah, dan yang terakhir itu modelnya sama dengan yang 4 string juga, tapi dibuat di Jepang. Nah, tapi bedanya Jepang dan Meksiko dan US, nah itu terutama di tadi ya 5 string hanya diproduksi di USA, dan yang Jepang dan Meksiko hanya ngeluarin yang 4, yang senar 4 seperti ini. Dan kalau preamp yang US dan Meksiko itu board preampnya sama, nanti saya tunjukin ininya fotonya ya. Dan yang Jepang itu dia preampnya lebih beda lagi, dia memakai modul yang segede ini di dalam, dan dia ditaruh di sini, dan potongannya potongan body juga beda ya. Kalau yang Jepang itu dia kalau pick guard ini dibuka, dia lebih luas di sini. Kalau yang Meksiko ini agak lebih sempit aja. Nah, jadi perbedaan lain juga ya, salah satunya nih baterai. Nah, kalau yang USA yang 5 string itu dia nggak pakai gotok seperti ini ya, box baterai yang merek gotok, tapi dia menggunakan pelat plastik itu, tutupnya ada di sini. Nanti bisa saya tunjukin juga fotonya. Nah, jadi itulah perbedaan mendasarnya. Kalau ditanya mana yang lebih enak dari USA, Meksiko atau Jepang, sama-sama enak, sesuai dengan kebutuhan aja ya, sesuai dengan selera. Nah, ini sekedar info aja. Semenjak saya bikin video ini, saya cari-cari tahu harga secondnya ini, harga second hand atau bekasnya itu dalam kondisi mulus ya, mulus seperti ini harganya di 14 juta saja, 14 juta. Dan yang Jepang itu yang tahun tua ada yang jual harga 13 juta, ada yang 12 juta. Kalau dia kondisi fit mungkin harganya itu bisa mencapai 16 juta. Nah, biasanya yang Jepang dan Meksiko itu disertai sama dengan sama dia ada big bagnya atau soft case. Nah, kalau yang USA dia pakai hard case. Nah, ya, itulah beberapa detail Fender Marcus Miller ya. Bisa kita lihat tadi ya. Kalau ditanya finishing dan detailing itu sangat bagus sekali ya. Terutama di bagian potongan kayunya, fret working juga oke banget punya ya, nggak tajam ya. Dan bagian neck ini rasanya konturnya nih tradisional C-nya Fender T-Space ya, tapi dia nggak terlalu tebel banget. Walaupun radius private-nya 7,5 inci, 7/4 ya, 7,25 inci itu kalau dipegang gini rasanya nggak terlalu tebal banget. Dan string spacingnya ini juga langsung pas kalau di tangannya. Kalau diukur ini antara 18 mili lah kalau nggak salah ya, 17 sampai 18 mili ya. Beberapa detail lainnya itu yang bikin saya suka itu ini, nah, adjustnya micro neck ya, micro neck adjust atau macro tilt ya. Jadi neck itu bisa disetting kemiringannya seperti ini. Jadi neck itu bisa dibikin naik ke atas begini, atau dia dibikin nancap ke bawah begini, atau dibikin dead stripe. Nah, ini terakhir saya setting itu saya bikin lurus banget ya. Jadi kita setting saddle itu masih ada space, jadi kita bisa setting lebih ceper lagi, masih bisa. Nah, itulah keunggulannya ini tadi yang saya suka salah satunya. Tapi kekurangannya yang 3 bolt joint ini, kalau neck pocketnya ini ya, neck pocketnya dia nggak presisi, dia terlalu banyak longgarnya, itu necknya gampang begini ntar, bahaya. Tapi sejauh saya lihat, saya pegang Fender ini aman banget. Bagian yang lain saya suka itu bentuk headstocknya ya, ini khas banget Fender ya, ujungnya bulat,
dan dia menggunakan maple, necknya tipe headstock yang straight, jadi kokoh. Bagian di sininya ditebelin, jadi dia lebih kokoh ya menahan tension senar. Bagian yang saya nggak suka di bass ini ya ini, walaupun preampnya enak ya, kalau dibandingkan sama pasifnya, rasanya ini bass kayaknya kurang luas aja. Menurut selera saya itu kurang luas aja, jadi dia midnya nggak bisa dikontrol kalau kita udah boosting semua. Jadi tonnya lebih mid scoop ya, jadi midnya itu agak diturunin dikit, dan kita nggak bisa pilih frekuensi mid yang kita mau ya. Kalau kita main fingerin dia lebih kita kurangin ya boostingan low-nya, maka yang keluar itu ya terlalu dominan bright jadinya. Jadi satu hal bass yang nggak saya suka dari bass ini ya hanya ini saja sih, kontrol tone-nya itu kurang luas. Tapi kalau mau upgrade bisa, kalau bisa pakai OBP 3 juga bisa. Nanti kita bisa bikin potensio bass dan treble-nya stack, dan potensio mid-nya kita bikin solo di sini. Atau juga bisa pakai Aguilar OBP 2, jadi tone-nya mungkin bisa kita lebih kontrol lagi ya, karena dia sifat yang Aguilar OBP 2 itu dia boost and cut, jadi kita lebih bisa kontrol treble dan bassnya. Oke, satu hal lagi yang perlu diketahui, ini bobotnya ya jazz bass ini nggak terlalu berat banget sih, ini normal. Nanti saya akan timbang juga, saya tunjukin fotonya hasil timbangannya. Oke, sekarang rating bass ini. Kalau saya rating bass ini bintangnya 6, bass ini saya rating bintang 5. Sangat ini ya, recommended buat kalian koleksi atau buat kalian pakai buat rekaman juga oke banget. Buat kalian regular di cafe, buat manggung atau ngiringin artis, ini cocok banget. Yang itu tadi dia kekurangannya preamp nih. Oke, jadi hanya itu saja sih. Sekian dan terima kasih.